Ya, Anda kembali di One on One pemirsa. Kami tadi menagih janji bagaimana kemudian Komisi Reformasi Polri bisa mengembalikan lagi marwah Polri sebagai pelindung rakyat, Prof. Karena kan ada beberapa tuntutan termasuk dari struktural, dari instrumental, hingga kemudian integritas di tubuh Polri. Ya, jadi nanti marwah itu kan, itu akibat dari perbaikan. Jadi bukan jadi target mau mengembalikan marwah, tidak langsung begitu. Tapi ini kita perbaiki, nanti akibatnya kepercayaan tumbuh, gitu loh, kembali. Sebenarnya kepada polisi itu, anunya tinggi, rating kepercayaannya itu tinggi. Survei yang mana nih, Prof? Tapi yang tinggi itu bidang keamanan. Oke. Nah, tapi kalau penegakan hukum, itu yang rendah. Jadi yang masalah ini sebetulnya bukan keamanan. Kalau keamanan semuanya seneng. Karena jadi aman kan, itu dambaan semua orang. Tapi yang di bidang penegakan hukum ini banyak mengecewakan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan perbaikan sistemik gitu, ya akhirnya nanti ada perubahan dan akan menghasilkan perbaikan citra. Insya Allah kepercayaan makin baik. Termasuk juga banyaknya pungli katanya, Prof, di tubuh Polri. Iya. Ini merubahnya bagaimana kalau kemudian di dalamnya juga ada Kapolri, ada polisi-polisi aktif. Pungli keluar, ya kan? Pungli di dalam, mau naik pangkat, mau apa? Nah, itu banyak keluhan itu, banyak sekali. Prof kan juga ada, juga tahu. Ya bukan itu, laporan banyak sekali. Ini baru 2 minggu aja udah numpuk segini laporan. Artinya pungli dan juga suap bahkan di internal Polri itu memang ada? Internal juga ada. Wow. Nah, bagaimana merubah itu dengan ada Kapolri dalam anggota komisi ini? Ya itulah nanti yang kita diskusikan. Jangan tanya sekarang. Nah, kalau kita maunya tagih langsung gitu, Prof. Saya sebagai ketua komisi justru nanya media. Sebagai jembatan ke suara publik, apa maunya gitu. Apa maunya? Kalau kami, itu yang sedang kita kumpulin. Itu dia. Kalau saya rakyat tentu inginnya polisi ini menjadi polisi sipil yang demokratis. Oke, saya catat. Humanis. 2, catat. Dan juga profesional. Ini susah nih, Prof. Tuh. Udah ada catatannya itu. Mantap nih, begini nih. Karena Prof, kalau kemudian di dalam tubuh komisi ini juga terdapat Kapolri gitu ya, kok rakyat melihatnya jangan-jangan khawatir nanti ini ada 2 matahari kembar nih. Siapa yang memimpin nih nanti nih di sini nih? Gimana tuh, Prof? Ngulang lagi pertanyaannya. Kan udah saya bilang, justru bagus ini ada Kapolri, bisa langsung eksekusi kalau ada masalah-masalah yang perlu operasional dijalankan. Khawatirnya kalau nanti bersanding gitu, Prof. Jadi 2 matahari kembar. Ngapain bersanding? Ya kan? Masa kita ngomongin Polri-nya nggak ikut? Nggak bener dong, ya kan? Misalnya nih, DPR membuat undang-undang tentang KPK, ya kan? Pemerintah bawa rancangan ini, lalu KPK-nya nggak didengar, itu nggak benar juga. Jadi DPR mesti ngundang dong, gitu kan? Walaupun dia bukan pihak yang berwenang terlibat dalam policy making politik, gitu kan? Policy making. Tapi dia sebagai organ yang akan diatur oleh undang-undang yang sedang kita bahas, masa nggak didengar keluhannya selama ini apa dan sebagainya. Nah, itu juga terjadi dengan MK. Misalnya ada undang-undang tentang lembaga apa gitu diajukan orang, ya lembaganya harus dipanggil. Gitu. Jadi itu supaya fair. Nah, sama ini juga. Ini kita ngomongin Polri, masa Kapolrinya enggak kita dengar? Tidak akan ada matahari kembar dalam komisi ini ya? Enggak ada, mataharinya sekarang ada 10. 10 matahari semua itu. Nggak susah ngaturnya, Prof ya? Matahari semua, cuman saya udah biasa. Kalau ada perbedaan pendapat, malah kita adu-adu domba. Enggak, dari perdebatan itu akan muncul, ya kan? Kebenaran itu akan memberikan solusi, logic power, dan yang kedua moral power, hati nurani. Maka sengaja kami undang gerakan nurani bangsa. Saya bilang ini adalah gerakan nurani. Seluruh rakyat Indonesia ini harus kita dengarkan nuraninya. Dan kita pun punya nurani. Nah, dari nurani itu kita
berdiskusi, fakta, informasi, gunakan akal sehat. Itu logic power, nurani, moral power. Nah, dua-duanya itu akan menuntun kita menemukan solusi, insya Allah. Ya, insya Allah kita juga percaya dan bahkan juga menaruh harapan besar kepada Anda dan juga seluruh tim di komisi ini. Termasuk juga ada tim transformasi Polri. Nah, itu internal. bedanya apa itu? Nah, itu kita putuskan. Ketua tim internal harus ikut dalam rapat-rapat kita. Selalu ikut. Nah, itu kemarin pun Pak Kapolri malah menghadirkan tim itu lengkap sekali. Waktu kita menerima Gerakan Nurani Bangsa. Nanti rapat-rapat internal, saya minta juga ketuanya selalu ikut. Ya, biar informasi dari dalam kita dengar. Kita orang luar jangan sok pinter sendiri. Kan ada fakta-fakta objektif yang harus kita dengar. Belum tentu Kapolri sebagai Kapolri yang menjadi anggota tahu apa yang terjadi di lapangan. Maka si ketua tim internal kita undang juga. Gitu. Jadi tim transformasi Polri ini memang tugas tupoksinya berbeda ya? Dia yang kemudian mengurusi internal? Dia untuk internal. Kalau ini kan untuk lebih luas, ya kan? Tapi ya apa namanya, saling menunjang. Kalau tadi Anda yakini juga bahwa betul memang ada pungli di dalam tubuh Polri. Apa yang kemudian solusi nanti akan diambil yang tidak hanya sekedar rekomendasi gitu, Prof? Iya, itu gampang, itu kan sudah soal budaya kerja. Jadi sistemnya kita perbaiki, misalnya infrastruktur pengawasan, infrastruktur etika profesi. Itu kalau difungsikan bisa mengatasi kasus-kasus begitu. Selama ini pada nggak bisa loh, Prof. Kasusnya di banyak bawah banget. kepemimpinan siapa Kapolrinya? Kasusnya pasti banyak. ada. Lah itu Kompolnas tidak berfungsi. Disiplin etikanya tidak berfungsi juga. Maka itu harus kita perbaiki. Kompolnas juga kemudian nanti akan disentuh harus kita perbaiki, harus kita perkuat. Anda melihat Kompolnas saat ini seperti apa? Ya nggak ada fungsinya, proforma aja. Wow. Iya, ketuanya Menko, tapi pas rapat menteri-menteri nggak pada hadir. Nambahin ini aja. Jadi Kompolnas itu harus representasi dari masyarakat sipil. Gitu loh. Sehingga polisi itu ada yang ngawasi termasuk kode etiknya. Oh, ini udah orang-orang penting semua aja nggak ada yang ngaruh gitu, Pak, apalagi masyarakat sipil. Iya, jadi kalau dia tidak difungsikan, kewenangannya tidak jelas, tidak mengikat. Ya, iya, bukan hanya polisi, banyak lembaga-lembaga negara kita ini harus dievaluasi. Makanya selalu saya bilang, kita mulai dari polisi dulu lah. Ya. Karena dia nih paling depan. Tapi seluruh sistem penegakan hukum ini sampai kekuasaan hakim sendiri banyak masalah. Satu-satu polisi dulu. Nah, kita boleh polisi dulu. Misalnya pengacara. Coba berapa organisasi pengacara di undang-undang diwajibkan hanya satu, single bar, nyatanya multibar. Tapi kita terima itu sebagai kenyataan sama-sama melanggar undang-undang. Mulai dari polisi sampai hakim agung, sampai hakim konstitusi, berjamaah melanggar hukum semua. Gitu loh. Nah, artinya dunia kepengacaraan ini banyak masalah. Hakim, apalagi. Zarob itu, ketahuan itu 1T, ada yang bilang itu 2T. 2T itu duit yang dia, kekayaan yang dia miliki. Itu kan bukan 1 tahun dia peroleh, itu puluhan tahun. Dan itu kira-kira duit sisa. Sisa itu pasti. Sisa itu dibagi-bagi. Artinya ada masalah serius. Mafia peradilan ini. Nah, jadi kalau kita tidak tangani ya, satu persatu, repot. Tapi kita mulai dari polisi dulu karena ini yang paling di depan dan dia juga jadi kena getah ini, ya kan? Seolah-olah polisi semuanya bandit semua. Padahal kan cuma sedikit orang. Makanya sistemnya harus kita benahi. Itu dia, trust publik nampaknya begitu ya kalau kita lihat berkata dari luar, Prof, gitu kan. Padahal kan ya ada juga padahal polisi yang memang betul-betul bekerja demi rakyat. Saya rasa komitmen presiden itu sungguh-sungguh. Makanya itu tercermin di komisi ini. Dan yang kedua, ya kan, kalau kita flashback lagi ya, ini triggernya kan bulan Agustus nih, yang kebakaran sana, kebakaran sini gitu kan.
termasuk rumah Menteri Keuangan, ya kan, terkena. Itu karena dia kurang lebih dipersalahkan sebagai puncak dari kebijakan fiskal dan puncak dari kebijakan perpajakan yang menimbulkan ya kekecewaan di seluruh Indonesia, seperti terjadi di Pati. Dan baru orang tahu ternyata di Pati itu kenaikan PBB cuma 250%, termasuk rendah dibandingkan yang lain. Ada yang 400, ada yang 1000. Nah, jadi puncaknya ya dijarah rumahnya. Nah, apa yang dilakukan Presiden? Ya angkat Purbaya dengan paradigma berpikir sama sekali berbeda, kan menimbulkan kan. Nah, begitu juga dengan polisi, dibentuknya komisi percepatan reformasi yang orangnya bukan yang you bilang tadi matahari kembar, matahari semua 10-10-nya. Itu. Maka itu artinya serius dia. Maka kita juga harus kerja serius. Bismillah pokoknya, ya. Termasuk juga itu tadi ya, Kompolnas yang kemudian juga akan dibenahi wewenangnya. Jadi bukan hanya sebuah komisi yang hanya tidak orang, ada wewenang. Bukan hanya orangnya, tapi sistemnya, sistem kerjanya. Outputnya kan hanya rekomendasi soalnya, Prof. Oh enggak, dia bisa memutus, memecat bisa. Misalnya gitu ya. Jadi akan diperkuat ya? Iya, kita perkuat, nanti diskusinya di dalam, nanti alternatifnya banyak. Itu salah satu aja. Salah satu. Kita coba akan kulik-kulik salah 2, salah 3 apa yang kemudian secara jangka panjang, termasuk juga lagi-lagi integritas, Prof. Kita bicara integritas di tubuh Polri. Ada orang mengeluh mengenai rangkap jabatan. Nah, kan sudah ada putusan MK. Itu dia menarik. Kita akan bahas sesaat lagi ya, Prof ya. Kami jeda dulu.